Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita lanjutkan materi ini di pertemuan ini ya. Kita akan belajar tentang aturan sinus dan aturan kosinus ya. Aturan sinus sama aturan kosinus ya. Dua aturan ini sangat familiar di trigonometri di anak tingkat SMK, apalagi di tingkat SMA ya. Sangat familiar, sering digunakan. Kalau kita ngomong di di soal-soal UN sering keluar. Ya, soal-soal tes atau apapun sering keluar ya, aturan sinus sama aturan kosinus. Nah, gimana cara membacanya aturan sinus sama kosinus? Coba perhatikan segitiga yang di sini ya. Segitiga ada titik A, titik B sama titik C ya. Titik A, titik B sama titik C, segitiga ABC ya. Terus ada A kecil, B kecil sama C kecil. Ini apa ini, Pak? A kecil, B kecil sama C kecil. A kecil itu menyatakan bentuk lain dari simbol dari panjang BC. B kecil panjang AC. C kecil AB. Itu dari mana caranya, Pak? Caranya seperti ini aja ya. Kalau kalian tidak ingat ya, perhatikan ini titik sudutnya apa nih? A kan? Nah, sisi di depan sudut A itu disimbolkan A kecil. Terus di sini coba perhatikan titik sudut B. Sisi di depan sudut B itu mana? Ini kan? Nah, ini disimbolkan B kecil. Kalau ini B seperti ini, sama. Ini juga sama. Titik sudut C. Nah, ini sisi depan sudut C, maka dianggap apa? C kecil. Paham ya di sini ya. Nah, itu cara penyimbolan saja ya. Kalau ini saya simbolkan X, Y, Z boleh aja ya, boleh, nggak apa-apa, terserah. Tapi ini tidak lazim di trigonometri ya, nggak masalah ya. Aturan sinus sekarang ya. Aturan sinus itu berbentuk seperti ini. A dibagi dengan sin A itu sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Jadi A dibagi sin A, B dibagi sin B itu sama dengan C dibagi apa, sin C. Pakai bersama seperti ini ya, perbandingan. Aturan sinus rada mudah ya. Aturan kosinus rada panjang ya, yang di bawahnya. Aturan kosinus itu apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Waduh, panjang, Pak. Iya. Cara mikirnya kayak gini ya. Nah, kalian hafal satu dulu aja, nah, sisanya ngikut ya. Contoh kalian hafal ini, hafalkan dulu. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Perhatikan ini A. A kuadrat ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. B sama C nya ya, dikuadratin dikurangi 2BC. Perhatikan kalau ini BC, ini juga BC. Cos A dari mana A? Kalau yang tanyakan A, ini jadi apa? A. Gitu aja. Itu cara mengingatnya kayak gitu. Juga berlaku di yang lain juga. Misalkan saya punya B ya. B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan apa? Sisanya A sama C. A kuadrat tambah C kuadrat min 2 apa? AC. Kalau ini AC, ini AC. Cos apa? Karena yang tanyakan B, maka dia ada apa? Cos B. C juga sama, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, sisanya kan dikurangi. Kalau ini AB ini juga AB, kalau ini C pasti ini cos C. Jadi diingat cuma satu saja. Kalau tidak suka dengan cara seperti itu ya silakan dihafalkan gitu aja. Yang penting kalian hafal ya. Ada aturan sinus sama kosinus. Ya, ini contoh soalnya sekarang kita jawab. Nomor 1 diketahui segitiga ABC dengan sudut B-nya 45, sudut C-nya 105 dan BC-nya berapa? 36. Maka panjang AC adalah, soalnya karena soal segitiga kita gambar dulu segitiganya biar lebih mudah. Ini A, gambar acak gitu aja ya, ABC. Sudut B nya berapa? 45. Terus sudut C nya adalah 105. C 105. Sudut panjang BC nya adalah 36. Sedangkan panjang AC teman ini kan, AC sama dengan apa? Di depan sudut B, maka dia dianggap B kecil. Jadi ini yang ditanyakan. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jika sudah, kita coba kerjakan ya. Juga perhatikan. Ini ada B di sini, ada sudutnya, ini 36. Ini berapa sudutnya kalau gitu? Bisa kita cari. Jumlah sudut pada segitiga berapa? 180 kan? Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Ini rumus di segitiga SMP, ini SMP ya. Ada 105, ada 345. Jadi sudut A nya kita cari. Sudut B nya masukkan berapa? 45, nya 105, 80. Sudut A jelas 180 dikurangi jumlahkan 150, maka sudut A berapa? 30 derajat. Pakai jumlah sudut pada segitiga 180. Nah, kita punya ini ada sisinya 36, B ada 45. Nah, ini gunakan aturan sinus.
Caranya ya, cara lihatnya ya. Jadi untuk memandang aturan sinus sama kosinus bagaimana sih Pak? Ya bergantung pada soalnya juga. Kapan kita menggunakan aturan sinus dan kapan kita gunakan aturan kosinus. Kalau dalam kondisi seperti ini ya jelasnya ini ada 36 ada sudutnya. Jadi selalu lihat yang depan-depan gini. Ini berhadapan. Ada, ini yang ditanyakan. Oh pasti bisa pakai aturan sinus ya. Kalau ini nggak ada misalkan nggak diketahui ya susah nanti. Bukan aturan sinus. Jadi sinus apa? B kecil dibagi dengan sin B sama dengan yang ini. Kalau A ini A kecil kan, nah, A kecil dibagi dengan apa? Sin A, gitu aja. Lupa kok dibolak balik boleh nggak apa-apa. Ini dulu bagi ini sama dengan ini juga boleh, nggak apa-apa. B dibagi dengan sin B tadi berapa? 45. A 36 dibagi dengan sin A sin 30 ya, sin A sin 30. Tinggal diselesaikan aja kalau gitu. Ini B, jalankan di sini ya. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Nah, hafal ya. Terus 36 sin 30 setengah. Oke, setengah saya coret, habis. Tinggal B sama dengan 36 akar 2, silang ke sana jadi apa? Akar 2 tetap dikalikan. Jadi B sama dengan 36 akar 2. Itu soal yang mudah dulu ya, soal yang paling mudah. Nanti coba kita cari soal yang rada susah sedikit. Oke, dipelajari dulu sebentar. Oke, ini contoh soal yang kedua ya. Diketahui segitiga lancip PQR dengan QR-nya 4 akar 3, PR-nya 4 akar 2 dan sudut P ini ya. Sudut P-nya adalah 60. Yang ditanyakan adalah tentukan selisih atau ya selisih ya. Sudut P dikurangi sudut Q gitu ya. Caranya gimana? Dan tetap kita gambar terlebih dahulu ya. P, Q, R. Gambarnya acak aja, nggak apa-apa. Kalau kalian nggak bisa PQR seperti ini, Pak, P-nya saya taruh sini boleh, PQR terserah ya. Oke, kita masukkan dulu QR-nya berapa? 4 akar 3 ya. QR 4 akar 3. QR 4 akar 3. Nah, dia kasusnya di depan P, maka dia dianggap P kecil. Ya, kayak gitu cara mikir ya. Jadi tak harus ABC ya, terserah si pembuat soalnya. Yang penting aturan jelas, yang disebut P ini P kecil. Kalau Q ini pasti Q kecil, kalau ini R ini pasti apa? R kecil ya. Terus PR-nya berapa? 4 akar 2. PR di sini PR ini 4 akar 2. Q maka dianggap apa? Q kecil gitu aja ya. 4 akar 2 seperti itu. Terus sudut P-nya adalah 60. Nah, 60 seperti ini. Maka sudut P dikurangi sudut Q ya. Yang tanyakanlah sudut P dikurangi sudut Q. Loh, sudut Q-nya berapa, Pak? Tidak tahu nih sudut Q-nya ya. Gitu kan logikanya, sudut Q-nya apa tidak tahu, maka kita gunakan apa? Aturan sinus dulu. Coba sinus. Kalau Q di sini ada sisinya di sini, ini juga ada sisinya ya, maka bisa pakai apa? Sinus. Seorang lagi depan ada, maka ini pasti bisa cari. Maka pakai apa? Sinus ya. Jadi cara mikirnya gini, Q dibagi dengan sin Q sama dengan P kecil dibagi dengan sin P. Q kecil 4 akar 2. Sin Q yang dicari Q-nya. P yaitu 4 akar 3 dibagi dengan sin P. P-nya berapa? 60. Oke, lanjutkan di sini. Sini aja ya. Mungkin 4 akar 2 sin Q biarkan aja. Ini 4 akar 3 sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3 ya. Coret-coret ya. 4-nya juga dicoret. Jadi yang di sini tinggal akar 2 per sin Q ini 1 per setengah. Nah, habis ini tinggal 1. Bisa dipahami sampai di sini ya. Tinggal dikalikan silang. Jadi setengah akar 2 sama dengan sin Q. Otomatis Q-nya kalian cari. Sin yang nilainya setengah akar 2. Nah, berapa? 45. Jadi sudut Q-nya adalah 45 derajat. Nah, yang tanyakan sudut P kurangi sudut Q ya. 60 kurangi berapa? 45. Jadi 15 derajat. Maka hasilnya adalah 15 derajat. Jadi harus apa? Pintar-pintar dalam mengelola apa? Aturannya ya, sinus. Jadi selalu lihat depan ada, selesaikan pakai sinus. Oke. Saya coba lanjutkan soal yang ketiga ya.
Oke, ini contoh soal yang ketiga ya. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ-nya 6 di sini, terus PR-nya 4 dan sudut B-nya adalah 120 derajat. Yang tanyakan adalah panjangnya QR ya. Kita gambar aja segitiganya dulu. PQR. Oke, sudut B-nya 120 derajat. Nah, jelek ini ya. Harusnya kan tumpul ya. Oke, saya ganti aja. Jadi kayak gini lah gambarnya. Itu lebih lebih logis ya. PQR ini 120 derajat. Terus panjangnya PQ di sini 6, terus panjangnya PR adalah 4. Yang tanya kan panjangnya QR di sini ya. QR ini QR. Karena QR di depan sudut P maka dianggap P kecil. Enggak. Ini Q kecil. Terus ini adalah R kecil. Nah, oke. Karena depannya kayak biasanya kayak tadi ya. Oke, karena kalau kita sekarang lihat ini, cari ini ada sudutnya, cari ini enggak ada sudutnya, gitu kan ya. Kalau kita ingin gunakan aturan sinus, jadi kan ini dibagi ini, terus sudutnya R harusnya ada, gunakan adanya di sini, pasti aturan sinus bisa berjalan. Tapi di sini tidak ada sudutnya, di sini juga sama, ini enggak ada sudut, walaupun ada 4 juga sama. Maka mau kita gunakan aturan apa? Kosinus ya. Jadi harus pintar dalam memilih. Oh, ternyata ini sinus nggak bisa, aturan kosinus. Aturan kosinus berbilang apa? P kuadrat sama dengan apa? Sisanya R kuadrat ditambah dengan Q kuadrat min 2 apa? R Q kali cos P ya, hampir mirip dengan ini. Kalau ini BC maka ini ya BC. Kalau ini nantinya kan A, ini cos A. Ini sama R Q, maka dia R Q. Kalau ini P ya cos P, gitu aja. Oke. Tinggal masukkan R-nya ada berapa? R-nya adalah 6 kuadrat, Q-nya 4 kuadrat min 2, 6 kali 4 kali cos P apa? 120. Nah, seperti itu. Tinggal diselesaikan ya. Ini 36. 4 kuadrat 16. Terus 2P 264 ya. Kalikan 12 kalikan 4. 48. Nah, cos 120. Nah, ingat cos 120 itu apa? Masih ingat? 20 kuadran 2 kita gunakan 180 kurangi 60 ya. Kita jumlahkan 2 shift 1 5 kurangi dengan 48 cos 10 ya, enggak sisanya. Cos dikurangi 2 positif ya. Positif negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Kalau nggak bisa naik gini aja pelan-pelan. Ini min, ini apa? Ini min ya. Nah, pelan-pelan gitu aja. Ini 52 ya. Bukan 5/2, 52. Terus lagi 52 ya. Min ketemu min jadi apa? Plus 48 cos 60. Cos 60 itu berasa setengah. Maka P kuadrat 52 ditambah 24. Ya enggak? Bagi 2. 48 bagi 2, 24. Ya. Tinggal jumlahkan 7 6 maka P akar berapa? 76 ya. Akar 76 gimana Pak? Ya nggak bisa, pakai kalkulator saja. Oke. Jadi ya biarkan aja akar 76. Jadi panjangnya P adalah akar 76. Oke, itulah aturan sinus sama kosinus. Rada ribet ya memang ya. Tapi dipelajari aja pelan-pelan. Oke, sekian untuk aturan sinus sama kosinus ya. Dipelajari, kalau bisa share dengan teman-temannya atau lihat di channel YouTube yang lain yang belajar aturan sinus sama kosinus. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.